ada di sini. Sutradara, aktor, artis, semua ada di sini. Ini kantornya semua. Ada ruangannya masing-masing. Oh, silakan masuk, Bu. Ayo, Bu. Studio apa ini, Pak? Ini ruangan Kine Club. Kine Club. Ruangan tempat para sutradara, para sineas Ya. memberikan workshop, Ya. melakukan apresiasi terhadap film-film produksi. Di ruangan ini, para sutradara sering berkumpul. Dan pimpinan dari Kine Club ini, itu ada Pak Ahli Suryapati. Jadi maju mundurnya dunia perfilman tidak terlepas dari peran beliau. Hebat Pak Suryapati. Dan Bapak yang itu, oh itu Bapak sutradara kita. Selamat sore Pak Sutradara. Jadi Bapak inilah yang meneliti untuk perfilman nasional dan juga perkembangannya ke depan. Iya. Gitu. Iya, iya. Dan kita bisa juga melihat di luar itu banyak poster-poster film nasional. Wah, Terheran-heran ada bertanya-tanya. Cinta. Nyai Sima. Hari dari Rora. Inilah Bu, kalau kita mau mempelajari sejarah film nasional, Ya. dari poster-poster ini kita bisa melihat selain pemerannya juga kita dapat melihat genre-genrenya, film silat, film drama, film cinta, begitulah perfilman nasional kita. Jadi ibu-ibu ini kira-kira kemarin mau jadi produser, Bu? Mau jadi bintang film. Oh iya, bintang film ya. Silakan duduk, Bu. Oh iya, makasih. Selamat siang, Bu. Siang. Ibu-ibu kemarin ini mau jadi produser, Bu? Mau jadi bintang film, Pak. Oh, bintang film. Tapi Ibu, kalau bintang film itu Ibu lebih baik ke kantor Parvi. Karena ini kantor sutradara, para produser biasanya urusannya kemari. Jadi saya pikir Ibu mau jadi produser. Salah alamat rupanya. Ya nggak apa-apa. Masih ada di komplek ini juga kantor Parvi itu. Nanti bisa saya bawakan Ibu ke sana. Baik, Pak. Saya sudah berapa kali, Pak, diajak untuk syuting, untuk main film. Tapi saya dibohongin terus, saya susah ke sini, ongkosnya, saya jauh rumahnya, tapi terus dibohongin terus. Katanya iya, tapi enggak. Saya kemana saya mau ngadu, Pak? Sedih saya. Anak saya tinggal, keluarga saya tinggal. Untuk saya bisa jadi artis, uang semua saya sampai menjual segala macam untuk bisa ke sini, Pak. Tolong ya, Pak ya, bagaimana saya bisa? Saya dibohongin terus. Bapak Jasia, bantu saya ya, Pak. Kok bisa begitu, Bu ya? Gimana ceritanya, Bu, sampai Ibu bisa tertipu seperti itu? Saya dengan Pak Hari katanya, Pak. Pertama dia minta 50 juta. Oh. Terus? Setelah itu minta lagi. Oh. Ada lagi bapaknya yang lain. Mintanya 100 juta. Udah habis uang saya, Pak. Kemana saya lagi? Saya nggak tahu lagi kemana saya mengadu, Pak. Tolong saya, Pak. Tapi setahu saya juga memang tidak ada sutradara yang bernama apa tadi? Hari, Pak. Hari apa, Bu? Hari Surya
Putra. Oh. Tapi ya kalau mungkin ibu ada fotonya mungkin bisa dibantu. Nggak punya Tapi saya. kalau nggak punya foto, ya mungkin ibu gimana ya bu ya, susah nyari orang di ibu kota ini. Kalau orangnya memang menghilang. Saya ditipu, Dek. Saya ditipu. Kok Tolong bantu saya ya, Pak. begini bu ya. Bagaimana caranya membantu ibu ini? Karena nama sutradara itu pun tidak ada. Iya, Pak. Tidak ada sutradara yang bernama seperti yang ibu sebutkan itu. Iya, Pak. Kecuali ibu punya fotonya, mungkin ada yang mengenalinya. Baik, Pak. Sama Bu, seperti saya. Saya dibohongi. Saya dimintain uang juga, sama seperti Ibu. Terus dijanjikan peran, tapi tidak ada sampai sekarang. Dibohongi. Uang juga sama seperti Ibu. Dimintai 50 juta. Saya kasih karena dijanjikan ada peran bagus untuk saya. Tapi nggak tahu saya harus tuntut kemana. Karena ya orangnya sekarang hilang, nomor telepon saya diblok. Itulah, saya sampai sekarang bingung, pasti gimana. Nipu ternyata ya, Bu, ya. Aduh Mbak, kok bisa sama ya? Saya juga mengalami hal kayak gitu. Mbak, kejadiannya di mana? Saya di sini, tapi kita nggak tahu kan di sini tuh tempat apa, di lantai, persis di sini di lantai ini. Saya ditawarin, terus sudah gitu dijanjikan, dikasih kontak lah kita. Seminggu pertama kita kontak-kontak oke. Selanjutnya setelah saya ada masuk uang, Aduh, hilang. benar-benar saya juga mengalami hal yang sama. Setelah dia mengaku dari Parvi, setelah saya bilang saya kenal dengan orang Parvi, saya sebutkan namanya, dia menghilang. Sampai sekarang tidak bisa saya hubungi. Bingung saya harus tuntut kemana ya. Berarti kita senasib. Kita sudah tertipu. Ya, Kok bisa ya? Aduh bu, bisa mengalami nasib yang sama. Aduh, saya juga nggak masuk di akal saya. Kok bisa ya bernasib sama? Saya ini bu ya, saya ini aktor. Saya bisa berakting dan itu pekerjaan saya. Tapi saya kalau untuk membohongi begitu, nggak ada yang percaya. Kalau ada yang percaya, duit saya udah banyak mungkin. Nggak ada yang percaya kalau saya bohong. Tapi kok itu pasti dia lihai itu, pembohong lihai dia itu. Mungkin kalau jadi aktor, nah mungkin bisa dapat piala Piala apa ya? Piala Citra. Piala pembohong. Pembohongan. Tapi ibu ya, ini saya kira bisa merusak citra perfilman juga ini. Betul. Mungkin ada baiknya kalau kita laporkanlah ke organisasi Parvi ya. Itu karena itu adalah wadah yang menaungi para artis, baik yang sudah jadi artis maupun yang ingin menjadi artis. Mungkin ada solusi di sana ya kan. Kalau di sini ini kan hanya kantor para kreatif. Ayo bu. Kebetulan bu ada bapak sutradara kita. Apa Gun? Apa? Ini pak calon-calon artis, calon film. Iya, kami ini Coba diatur dulu lah. Supaya mereka jadi Tapi mereka mengalami nasib yang kurang sedap. kenapa? Iya. Mereka bertemu dengan orang-orang yang mengaku sutradara,
Padahal bukan. Tiga-tiganya. Iya. Iya. Masa Mereka ingin mengadukan nasibnya. Saya pikir kalau polisi. Kalau nggak salah Bu Susi ya. Iya, Pak. Oh, Mbak ya, Erika, Erika. ini Ya. Yang mau main tuh anaknya atau ibu-ibunya nih? saya Pak. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Dalam dunia film itu biasa, ya kan. Iya. Ya ketemu orang baik, ada yang nggak baik. Iya. Yang kemudian dengan Bapak yang tadi itu Pak Gunawan itu dia baik lah. Alhamdulillah. Ya kan Masih bisa kita main film ini, Pak. bisa tuh. Ingin sekali kami jadi artis, Pak. Tuh, lihat tuh. Lihat Habibie, Aduh. Ainun segala macam itu kan. Kalau kita masih muda. Ainun, saya bisa. Kamu kalah. Acting saya lebih bagus dari kamu. Bisa saya Ainun, bisa. Acting kamu gak seberapa. Tapi saya bisa melebihi kamu Ainun. Oh, itu salah. Itu BCL, bukan Ainun. Ainun sudah nggak ada. Semangat Ibu, Bunga Citra Lestari. Ibu bisa lebih hebat dari beliau. Saya salah ya? Nggak ada. Oh, PCL. Ya, Bunga Citra Lestari Ibu. Saya kira Ainun. PCL. Aduh, salah saya. ini poster film Tiga Darah. Tiga ada. Mungkin Ibu kalau berperan sebagai Citra Dewi cocok, Bu. Wah, Citra Dewi itu favorit saya sekali. Saya senang sekali melihat setiap ada film beliau, pasti saya ada pasti saya nonton. Saya senang sekali. Dan ini Tiga Darah. Kami juga Tiga Darah tertipu, tapi kami tidak mau lagi untuk ditipu. Tiga Darah senior ya, Bu ya. Senior. Ya. Kalau Ibu ini Ya. cocoknya film ini, Bu. Titik Noda. Astaga, amit-amit. Dibayar berapapun saya tidak akan mau. Ini bukan saya. Bukan karakter saya. Ini sekedar acting, Bu. Oh, tapi jangan saya, jangan. Ya, ini semua film-film punya nilai sejarah. Ini Teguh Karya. Ya kan? Berapa film-film dia tuh semua mengumpulkan citra. Ah, ini juga, ini kalau nggak salah masih anak muda nih, Petualang Serina ya. Bagus. Titik Noda ya. Ah itu, Tiga Darah itu filmnya Usman Ismail. Usmar Ismail ya. Iya. Ya. Banyak sebetulnya film-film kita yang bagus. Nanti boleh lah. Mana tahu kan, ibu-ibu ini semuanya kalau nggak jadi pemain jadi apa? Mudah-mudahan Ibu jadi produser dan anak-anak Ibu tidak tertipu gitulah. Ya, mudah-mudahan. Ini tahu nggak siapa? Ya. Datin Erika, Oh, dari Malaysia. Malaysia. Dia kalau nggak salah dulu Anda jadi model nih di Santai Travel nih. Betul. Ya. Saya foto di Santai Dan Travel. berminat mau jadi pemain film di Indonesia. Ya, betul. Saya akan coba. Saya akan Ya. buktikan bahwa itu bisa. Gitu ya. Bagus lah. Ya, sukses lah semuanya. Ya kan? Makin banyak yang suka film Indonesia, kita harus bangga. Sejelek apapun film Indonesia harus tonton, apalagi yang baik. Negeri sendiri ya, Pak. Ya, kita harus menghargai film kita sendiri. Ini orang-orang besar yang patut dicontoh lah. Gimana, Pak Gun? Oh, Betul kan? Benar-benar. Ya. Dan Bapak ini juga sering melakukan perjalanan kemana-mana. Karena itu menambah wawasan beliau sebagai sutradara. Banyak tempat, banyak orang yang mereka temui. Yang Bapak ini temui itu menambah
wawasannya sehingga dia bisa membuat film-film yang menyentuh berbagai lapisan. Ini kalau nggak salah kemarin ini Ibu ini membuat Rangkayo Award di Hotel Borobudur. Oh, Rangkayo Award, Ya. Rangkayo Rasuna Said. Tokoh Rasuna Said ya. Tokoh Rasuna Said. Wah, Itu tokoh-tokoh dari Malaysia ada yang datang ya waktu itu. Siapa namanya itu? Ya, Rais Yatib. Rais Yatib, mantan menteri ya. Iya, mantan. jadi Bintang kami akan bersinar terang karena kami berjuang bukan hanya beranak. Inilah kisah, inilah perjalanan bersama kita menuju bintang.